Halo Sobat Ada Jejak Misteri. Yogyakarta bukan sekedar kota pelajar, bukan hanya destinasi wisata. Bagi banyak orang, Yogyakarta adalah kota yang hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Di balik ramalnya Malioboro, hangatnya angkringan, dan ramahnya warganya, Yogyakarta menyimpan jejak kerajaan tua. Perjanjian gaib serta aura mistis yang dipercaya masih aktif hingga hari ini. Konon, Yogyakarta bukan kota biasa. Kota ini dijaga, diikat, dan diatur oleh kekuatan yang lebih besar dari manusia. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Asal-usul nama Yogyakarta. Nama Yogyakarta berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu Ayogya yang berarti tidak pantas, Karta yang berarti makmur. Namun, dalam pemaknaan Jawa, Yogyakarta dimaknai sebagai tempat yang pantas untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Nama ini tidak dipilih sembarangan. Ia dipercaya memiliki daya spiritual, sebuah doa yang dipatri menjadi identitas kota. Dalam kepercayaan Jawa kuno, nama adalah mantra, dan Yogyakarta adalah mantra yang terus diucapkan selama ratusan tahun. Lahirnya Yogyakarta dan perjanjian darah kerajaan. Yogyakarta lahir secara resmi pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua. Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pendiri Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I, tokoh yang bukan hanya dikenal sebagai raja, tapi juga seorang spiritualis tingkat tinggi. Konon, sebelum membangun keraton Yogyakarta, Sultan melakukan tirakat berat termasuk bertapa dan puasa muti serta meditasi di tempat-tempat angker. Tujuannya, 1. Meminta izin kepada penguasa alam gaib tanah Jawa. Legenda perjanjian gaib dengan Ratu Kidul. Inilah bagian yang paling dikenal dan paling misterius. Menurut legenda Jawa, Sultan Yogyakarta memiliki ikatan spiritual dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Ikatan ini bukan kisah cinta biasa, melainkan perjanjian kosmis. 1. Ratu Kidul menjaga kesultanan. 2. Sultan menjaga keseimbangan dunia manusia. Karena itulah, pantai selatan dianggap sakral. Larangan memakai baju hijau masih dipercaya hingga kini. Banyak orang mengaku dipanggil oleh laut, bahkan hingga hari ini, ritual labuhan masih dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Garis imajiner sumbu sakral Yogyakarta. Yogyakarta dibangun dengan perhitungan metafisik yang sangat presisi. Terdapat garis lurus tak kasat mata yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Pantai Parangtritis. Garis ini disebut sumbu filosofis atau oleh sebagian orang jalur energi spiritual Jawa. Gunung Merapi melambangkan dunia atas, energi maskulin dan kekuatan para dewa. Pantai selatan melambangkan dunia bawah, energi feminin dan kekuatan gaib laut. Dan keraton berada tepat di tengah sebagai penyeimbang alam semesta. Keraton Yogyakarta, istana yang tak pernah sepi. Keraton bukan hanya istana, ia dipercaya sebagai pusat energi spiritual Jawa. Banyak abdi dalam mengaku mendengar suara gamelan tanpa pemain, melihat bayangan berbusana bangsawan, mencium aroma bunga melati di ruang kosong. Konon tidak semua ruang keraton terlihat oleh mata manusia. Beberapa ruangan dipercaya hanya terbuka pada waktu tertentu,
atau hanya bisa diakses oleh mereka yang diizinkan secara spiritual. Tugu Jogja dan simbol penyatuan dunia. Tugu Jogja bukan sekedar monumen, awalnya bernama Golong Gili, melambangkan persatuan raja dan rakyat, kesatuan manusia dan Tuhan, serta bentuk silindernya dipercaya sebagai penyalur energi kosmik. Tak heran banyak orang merasakan merinding tanpa sebab. Perasaan tenang atau justru berat saat berada di sekitar tugu pada malam hari. Malioboro, jalan yang tak pernah tidur. Siang hari Malioboro adalah pusat keramaian, namun malam hari ceritanya berbeda. Banyak pedagang dan tukang becak mengaku melihat sosok berpakaian Jawa kuno, mendengar langkah kaki di trotoar kosong, merasa diperhatikan dari balik bangunan tua. Konon, Malioboro dulunya adalah jalur kerajaan, tempat para prajurit dan utusan lewat. Jejak mereka dipercaya masih tertinggal. Kampung-kampung tua dan cerita tak tertulis. Yogyakarta memiliki banyak kampung tua seperti Kota Gede, Prawiro Taman, dan Kauman. Di tempat-tempat ini, sumur tua dianggap berpenunggu. Rumah kuno tak boleh direnovasi sembarangan. Banyak pantangan yang masih ditaati. Orang Jawa percaya yang lama tidak pernah benar-benar pergi. Mengapa Jogja terasa berbeda? Banyak pendatang mengatakan Jogja terasa tenang tapi berat, membuat betah sekaligus sulit pergi, seperti memeluk, tapi juga mengikat. Sebagian spiritualis percaya Jogja memilih siapa yang boleh tinggal lama. Jika cocok, hidup terasa mengalir. Jika tidak, selalu ada alasan untuk pergi. Sobat Ada Jejak Misteri, Yogyakarta bukan hanya kota. Ia adalah ruang spiritual, peninggalan perjanjian kuno, dan persimpangan dunia kasat mata dan tak kasat mata. Mungkin itulah sebabnya Yogyakarta tidak pernah kehilangan auranya, karena sebagian dari dirinya tidak terlihat, namun selalu terasa. Terima kasih sob sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ada Jejak Misteri ini. Sampai jumpa di video berikutnya sob. See you next time.